akan mengajak Anda menuju ke tempat suku Sakai yang merupakan suku terasing di provinsi ini. Selamat datang di Riau dan inilah perjalanan kami. Perjalanan kami dimulai dengan melangkah sejauh 125 km ke bagian utara dari kota Pekanbaru. Butuh waktu 4 jam dari ibu kota Provinsi Riau menuju pemukiman suku Sakai yang berada di Kecamatan Mandau. Memasuki permukiman suku Sakai yang masih menjunjung hukum adat, ada beberapa adab yang harus kami lakukan jika hendak bertamu. Diawali dengan menemui kepala suku Sakai yang dikenal dengan istilah batin. Batin adalah gelar yang diberikan suku Sakai kepada seorang yang dipercaya sebagai pemimpin suku. Kata batin sendiri berasal dari ajaran nenek moyang yang dikenal dengan ajaran pebatin. Namun, pada tahun 1915, suku Sakai sudah mengenal agama Islam. Keturunan kami dari Pagaruyo. Pagaruyo telah datang. Si bahagian tak tahan diperintah pindah ke Riau. Mana kami itu ada lain lah, suku Sakai lain lah. Kalau yang di laut, Sakai laut itu laki. Kalau Dayak, Sakai Dayak. Setelah beliau menjelaskan tentang asal-usul suku Sakai, kami pun dikenalkan dengan kebiasaan suku Sakai yang mengkonsumsi buah pinang, sirih, kapur, dan gambir yang tak bisa dilepaskan dari kehidupan mereka. Perjalanan kami lanjutkan menuju rumah adat suku Sakai yang baru direnovasi. Sebelumnya, rumah adat mereka masih berbahan alami, mulai dari atap daun, dinding kulit, dan tiang kayu, yang dijaga oleh pelopor adat suku Sakai yang bernama Bapak Haji Jatin. Ini namanya rumah ini Balai Bubung Lontik Kolang Menai. Hanya di sini kita bermusyawarah di sini. Yang sana itu namanya itu beberapa bansal. Bansal itu tompek masyarakat. Kalau mau ada acara tuh masyarakat itu di situ istilahnya tompek gondang. Yang ini prototip rumah itu asli. Kalau dulu di sini ini 8 biji masing-masing batin yang kemari kalau dia ada acara itu dia di rumah itu masing-masing. Oh. Kita kembali ke rumah adat itu apa artinya Pak gitu ya. Iya. Rumah adat ini itu kan di tengah itu ada induknya itu yang besar kan. Itu namanya bernama pula itu. Nama itu Gajah Menokon namanya itu. Ini yang kedopan ini, itu kan Petapak Jatuh namanya. Nah, lantas yang dinamakan adat Iko tadi, Iko nanti yang Petapak Jatuh ini boleh masuk sana anak lajang-lajang, bisa dia bergurau, apa kata gini kan begitu. Kalau yang ke belakang itu dapu namanya Gajah Menyusu. Nah, Iko yang kiri kanan itu ada Iko Anjung namo, Anjung Timbal Balik. Di sana ada itu. Itu meligai namanya itu. Meligai payung sekaki. Jadi itu namanya kalau dulu belum kayak anak-anak batin, anak gadis batin misalnya. Sate itu menonton olahraga di bawah. Kalau kini olahraga, kalau dulu kan main sipak ago namanya. Kalau kini kan tak kerau, kalau dulu sipak ago. Setelah beliau menjelaskan tentang rumah adat, beliau juga menjelaskan tentang hukum adat sebelum memasuki suatu perkampungan. Seperti dulu mau masuk ke kampung orang datang nih mau masuk ke kampung orang misalnya, macam katakanlah dari yang itu yang roket ini kan rokan siang masuk orang itu masuk ke kampung itu harus ada suek jalannya. Istilah gini kalau tak ada suek jalan, kena hukum manta namanya. Jadi suek jalannya apa? Kalau betino, kalau jantan dulu itu harus dia membawa uncang jio pinang masak, agak-agak pipi sekawan. Di dalam itu lengkap
sirih, pinang, tembakau, kapur, gambir. Lengkap tuh enggak? Itulah dia. Kalau betino ada namanya ipuk tahu manyam gilo. Ipuk tahu manyam gilo. Itulah yang pegangan betino. Di situ tompek ini tadi. Kapur, sirih, gambir, pinang ini kan, tembakau. Kalau dulu kan tembakau ladang ini kan, bubuk sendiri gitu. Masuk kampung itu peso. Kalau tidak ada itu ini orang jahat. Syarat masuknya ya Pak. Orang jahat. Ya kata kalau orang yang tak beradat gitu, tapi orang jahat entah meneliti entah apa begitu. Ini hukumnya dikonokan hukum anta. Hukum anta ini dibawa ke rumah batin. Batin nanti suruhkan dia mandi. Di rumah ini disembelihkan ayam di tanah situ, boleh dia makan. Dah makan konyang nanti anta tengah jalan bunuh. Misalnya anta ke mana? Kita anta. Dah kita tunjuk itu jalan ke rumah ya enggak? Kita anta sampai tengah jalan bunuh. Kayaknya di situ ada sebuah kegiatan kesenian kayaknya, terdengar suara musik gitu. Mungkin aja itu merupakan sebuah kesenian asli dari suku Sakai ini. Mungkin kita bisa langsung cek ke sana. Ayo, kita cek ke sana. Pak, saya datang sini boleh menyaksikan kegiatan kesenian ini, Pak? Boleh. Silakan, Pak. Tak ada yang lain, kami ciptakanlah berdasar lancang ini berdasar kuli kayu. Kuli kayunya kuli kudu. Maka kami buatlah lancang koci. Sambil kami menjanjikan, maka kami menyanyilah lancang koci. Lancang koci bang, timang aboti mang, lancang edete bang tu, tingang ina masak. Ini lancang tak mau, mudi lancang tak mau, tak mula tong abang Pakaian yang digunakan oleh anggota kesenian suku Sakai ini terbuat dari kulit kayu, mulai dari ikat kepala, baju, dan ikat pinggang. Pakaian ini biasanya digunakan pada saat upacara adat dan ritual pengobatan, dilengkapi dengan celana yang juga terbuat dari kulit kayu. ngalah sayang bang lancang koci timang dengawan. Jauh kumi mo bang bake jami, gagak butang tu kayu bulukan. Lancang Koci merupakan lagu yang menceritakan tentang nelayan yang sedang mencari ikan dengan menggunakan sampan pada zaman dahulu kala. Lagu Lancang Koci juga digunakan saat ritual pengobatan yang dilakukan Pak Daryat dan kelompoknya. Kalau gue nak saun kai suami kata ado. Ngalah sayang bang lancang koci mulai utama lancang koci. Ngalah sayang bang ini lancang tak mau, mudi lancang tak mau. Tamo tongah bang lancang tu banang.
Pusing. Kalau ini? Kapur. Ini ditaruhkan ke sini. Tom. Gambi itu kan? Gambi. Makan. Enak, Pak? Enak. Betul. Enak mak. Agak pahit-pahit gitu ya? Ya, pahit. Tidak pahit, tidak biasa minum pahit. Kalau dia biasa tidak pahit. Elok makan. Pahit-pahit kelat gitu ya? Kegiatan seni tadi itu untuk apa, Pak? Itulah kegiatan Badeo untuk malam nanti, untuk malam beko lah Badeo. Nah, itu zaman potangnya tidak ada uang tua, kami mempunyai rumah sakit. Jadi berdasar dari situlah untuk pengobatan anak kami yang mana yang sakit. Pak, apakah saya boleh mengikuti kegiatan nanti malam? Oh, itu, Pak? tidak boleh, tak boleh. Itu selainkan mana yang tercantum sebanyak yang 7 orang itulah yang bisa ikut. Mau ikut tak bisa. Kalau menengok hanya isu pagi bisa. Kenapa tak boleh, Pak? Karena itu kan lah pengobatan. Tak bisa mengikut gitu. Selain anggota yang tercantum sebanyak yang 7 orang itu yang bisa menengok. Kalau ikut mengganggu atau gimana? Iya, mengganggu lah, tipe mengganggu. Nah, ayolah ke rumah Bapak, tengok keadaan Bapak macam mana. Nah. Setelah berbincang dengan Pak Daryat, kami pun diajak singgah ke rumah dan mengenal keluarganya. Tidak terasa, hari sudah mulai gelap. Kami pun memutuskan untuk menginap di rumah beliau. Pagi menjelang, karena penasaran dengan situasi ritual pengobatan yang sudah berlangsung tadi malam, kami pun ke rumah pengobatan untuk menemui Bapak Daryat. Nah, untuk mube. Nah, inilah alat persembahan. Begitu. Tak ada untuk pemain. Atau kono masalah di setan lah tibunya, itulah ubeknya. Kalau ubek itu banyak. Hampir mencapai kuasa 5 boleh uang baru terjadi ubek. Apalagi sekini kau kan mencari alat semula jauh, mencari jalur iko pucuk kalau tak ada lah jauh. Tidak boleh pakai lampu, zaman potong tidak ada pakai lampu. Ikolah dipasang di nenek moyang kami. Pelito tidak ada, minyak tanah tidak ada. Itu bunga 9 masuk. Ikulah persembah kami untuk supaya bisa sehat anak kami. Cacik tidak, menasu tidak. Ikulah pengubek, ikulah pengantin badan dubalang kami atau dudayang kami. Persembahlah bunga apa tadi. Cuma saya tentu tak nampak awak. Cuma awak itu hanya tradisi. Sama kita dengan kita semayang. Oh iya. Semayang kita tak nampak Tuhan dong kan. Iya. Cuma kita bersembah kepada Tuhan. Begitulah. Ini penyakitku banyak macam, ada yang konoh di Tuhan, ada yang konoh di setan. Itulah alatnya untuk persembahannya tadi. Umpama tergantung kata setan tuh buatkan aku lancang, ikut lancang kan tuh buatkan lah. Kalau potangnya senapangnya, ikut tak ada pakai, ada, bukan kau. Tengok. Nah. Itulah cara memang. Biasanya ada usung mak. Panah pakai itu. Panah. Nah, nembak usung. Awak dalam lancang ke dalam put istilah awak. Itu main lagi. Dah siap persembahan tadi, main lah kali. Kengkong kuning, kengkong tujuan, anggulo maang aduh. Hanya sedikit. Kalau kita di dalam lancang,
Lancang ka cibang timang abuti mang lancang di timang songom asidobu ngili lancang tak mau mudi lancang tak mau walau bonai so lancang tuganang. Itulah semua dari kegiatan kami dengan Bapak Daryat tentang kegiatan pengobatan ya Pak? Pengobatan tradisional suku Sakai ya Pak ya? Kemudian kami pulang ke rumah untuk bersiap-siap sebelum mencari dama, yang merupakan mata pencarian Pak Daryat dan keluarganya. Karena keluarga Pak Daryat tidak hanya bergantung pada penghasilan beliau sebagai seorang pemimpin pengobatan, dan ritual pengobatan itu pun sudah jarang dilakukan. Jadi pagi ini kami akan mencari dama ya Pak? Ya, mencari dama. Mencari dama kan? Persiapannya sudah... Persiapan pertama pak. Pak. Bu kuning. Ketiga air labu, bukan minum. Setelah coba. Kalau ada nasi, kita ada nasi. Langsung Pak? Langsung. Yuk. Dama. Dama itu biasanya di pohon kayu, pohon-pohon meranti, pohon-pohon kompe, pohon kelako, onge. Tapi kini kok kayu tidak ada lagi, ditinggallah yang pecah-pecah kayu yang lama-lama itu itulah yang dikutip-kutip dama yang kocik-kocik kok. Dama merupakan salah satu hasil hutan yang sudah dikenal, yaitu suatu getah yang mengalir keluar dari jenis pohon tertentu. Lama-kelamaan, getah ini akan membeku setelah terkena udara dan mengeras di dalam tanah. Ada Om Soli? Ada. Marilah. Hei, kamu punya nih? Hei, jangan nih. Jangan deh Bagilah Wak. Anak minum susu nih. Walaupun dalam keadaan ekonomi yang sangat sederhana, Pak Daryat dan keluarganya tidak pernah menyerah akan kehidupan. Bahkan mereka bisa bercanda gurau saat mencari sesuap nasi yang tidak sebanding dengan harga dama yang kami cari. Ada nombor bosa. Baik dong kok, tak nak ambil. Bekau nak lebak tu tiga ni. Kali tu. Cari makan ya Pak. Cari makan saya ikut lah kojo. Sama tak ada pe. Minum dulu. Lah, aus lah, minum. Itulah bokeh hari kami sedang buat sakai kau. Tu baru ha. Sedikit. Tu baru besar. Lamong lah sikudo, lamong dapet lah kami. Itulah ada maala sikudo, lamong bokeh amat ni kali. Numpak lah. Jangan kali ni. Numpak kau cik bona. Bokeh nama amu tu. Dua ni. Udah, sudah. Ip. Aduh le, habis lah. Boleh. Pindah pulau. Tak boleh. Tak boleh. Kayaknya tidak mau banyak selunguk dah. Kamu tinggal dalam soli, kamu mencari pulau. Kamu mencari pulau soli. Balik sebuku sepengali. Ini untuk apa Pak? Kalau istilahnya kami dijual ke duri itu entah untuk apalah sama uang tuh kan. Cuma yang tuan tuh ke pasaran itu untuk galo-galo bot, galo-galo kapal, itulah gitu kan. Kali. Biasanya kalau tak ada sini perjalanan paling jauhnya berapa kilo Pak? Kadang ada 9 kilo. 9 kilo. Ada 12.
Tuh boleh. Itu balik ya. Tuh boleh kilo. Udah kan? Baliknya itu. Baliknya Petang, sore. Kalikan lah. Pulang sore. Adalah sekian jauh. Sang surya tepat berada di atas kepala. Kami pun memutuskan kembali ke rumah dan beristirahat. Aku tanya kau ni ko. Lame. Dia kena palak anak-anak ni. Enak ya? Demikianlah hasil pencarian dama kami hari ini. Kami rasa sudah cukup, ya kan Pak? Nah, Makan dulu ya Pak ya? ya makan. Dah makan dulu. Makan dulu, makan ngalo. Belum pergi ini ya Pak? Belum boleh makan dulu. Belum boleh luka. Meluka. Kau ngalo namanya kok. Lalu Pakai nasi ini. ambil gini ya Pak? Ya ambil gitu aja. Ambil lah banyak. Makan enggak? Ini manggalo ini terbuat dari apa Pak? Terbuatnya dari ngalo ini dari ubi. Ubi. Ubi kayu, ubi itu ubi pahit. Pahit. Nah, diambil dulu, direndam dulu ke air 1 malam. Baru dicari unak utan. Tahu unak utan, duri rotan. Nah, baru diparut. Parut sampai halus, sudah habis. Nah, baru dientam. Di apa dalam goni, diimpit. Buang air pahitnya tuh. Setelah itu baru dikasih apa? Kenapa tadi itu? Dikasih lagi berupa tanguk dari rotan, biasanya kayak gini. Nah, ini terus mana yang apa? Keluar kan? Makanan itu ya Pak ya? Sakai? Iya, makan sakai. Sakai Jadi asli. setelah itu baru digoreng Goreng. dalam kuali. Ya, makan Rasanya sakai. agak keras kayak beras yang udah ini apa namanya udah kering. Nah, Iya. Tapi enak. enak. Ada rasa-rasa ubi kayak jagung ada juga rasanya Pak ya. Buat Perut pun terisi dengan manggalo, makanan pengganti nasi yang menjadi makanan khas suku Sakai Riau. Kegiatan berikutnya, saya dan Pak Daryat pergi mencari ikan yang berada di Sungai Rangau. Hari ini kami akan melukah ya Pak ya? Ya, apa yang luka? Jauh Pak ya? Jauh. Jauh. Langsung lah berakhir Pak ya? Nah, berangkat. Banyak orang melukah. Ya, Ini kerja Pak sehari-hari ya? iya kalau kau jual ke saya ini luka kok. Jauh Pak? Ah, jadi jual lah. Kola model luka. Luka uang kami kuno, uang sakai kola modelnya. Kalau banyak dijual, kalau tak banyak dimakan lah. Dia tahu. Makan hari ini. Nah, untuk makan saiko. Kola bila itu dapat. Bila ibo. Tadi luka apa? Di apa? Di bawah Luka tulang. tu, apa bertahan balik. Itu jenguk balik. Biasanya banyak. Kalau biasanya banyak, kadang ada dapat 2 kilo, 3 kilo sekali jongok. Kalau saya ikut tak ada dapat 1 kilo. Cuma situ je ada buah Tuhan. Lagi, tu ada sebuah lah itu, tak boleh saya.
ini luka juga. Itu luka kulit. Guling. Wah, tak dengar lo. Tak ada penting bawa balik lah kita. Jadi sedikit takut ya. Langsung balik pulang. Balik. Setelah kurang lebih 3 hari bersama suku Sakai Riau, banyak pengetahuan dan pengalaman yang sangat besar maknanya yang patut kita contoh dari kehidupan mereka. Keterasingan tidak senantiasa berarti bahwa seluruh segi kehidupan mereka ketinggalan atau terbelakang. Tapi sekarang, seperti pesan yang disampaikan dari salah satu pelopor adat suku Sakai Riau, bahwa mereka tidak mau lagi dipandang asing karena mereka berpikir sesuatu yang asing itu akan disisihkan. Mereka ingin dipandang sama dengan suku-suku lainnya. Jati diri suku Sakai terletak pada adat istiadatnya karena adat istiadat suku Sakai mengandung pesan-pesan moral. Seperti kata pepatah, ikan pantang kekeringan air, besi pantang berkarat, manusia pantang dapat maju. Untuk itu, perlu adat istiadat yang mengatur agar tak memalukan negeri. Tak bisa dihindari, fakta kini adat budaya suku Sakai mulai memudar, jamah budaya luar. Memang patut ditiru dari bangsa Jepang, India, Korea, dan Italia yang maju karena adat dan tradisinya. Bukan berarti kita meninggalkan adat budaya, warisan nenek moyang kita, lantas menggantikannya. Banyak upaya pemeliharaan dan pengembangan adat budaya daerah yang dapat dilakukan. Salah satunya pembinaan mentalitas generasi muda atau para pelajar. Sejak dini, tentang pentingnya pemeliharaan adat budaya dan tradisi daerah. Tidak terasa kita telah sampai pada akhir perjalanan. Semoga kegiatan dalam perjalanan singkat kami ini bermanfaat bagi semua kalangan. Sebagai upaya pengenalan, pemeliharaan, dan pengembangan eksistensi jati diri bangsa Indonesia. Satu pantun dari saya, jika adat ditelan zaman, takkan ada lagi yang jadi teladan. Niscaya banyak insan lupa jalan. Jika ada salah tindakan dan ucapan, mohon maafkan. Semoga kita boleh bersua di lain kesempatan. Dadah!